Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, hari Jumat tanggal 6 Zulqa'dah 1444 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Mei 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, serta para pendengar dan juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pernah atau tidak putra atau putrine jenengan jengkel sama jenengan? Pernah? Pernah? Kena ngapa? Orang dia duit. Kadang-kadang jengkelnya anak ini karena dia dilarang sesuatu yang kita tahu ini berbahaya. Contoh misalnya, jaluk duit, nggo tuku apa? Mercon. Orang tua yang baik ngasih atau tidak ngasih? Orang tua yang baik ngasih atau tidak ngasih? Tidak. Orang tua yang baik. Besoknya minta duit, buat apa? Go tuku rokok. Buat beli apa? Rokok. Orang tua yang baik ngasih atau tidak ngasih? Tidak ngasih, padahal ramane ngerokok. Ya. Atau balita mintanya jajan terus, karepe es krim terus. Awan es krim, bengi es krim, sore es krim, pagi es krim. Orang tua yang baik ngasih atau tidak ngasih? Tidak. Ketika anak itu tidak dikasih apa yang dia inginkan, jengkel napa mboten? Jengkel. Bahkan kadang-kadang ora kur jengkel tapi ngamuk. Mintanya HP terus. Betul? Ya. Orang tua yang baik, maka dia tidak akan kasih. Kalaupun dikasih, maka sewajarnya. Akhirnya laki-laki anaknya jadi napa? Jengkel. Begitulah kira-kira
Anak-anak yang belum mengerti sebenarnya bahwa apa yang dia minta itu berbahaya. Mainan pisau, mainan korek, bakar-bakar. Itu kan rata-rata mainannya anak-anak kita. Ketika kita larang karena kita kejam atau karena kita sayang. Kejam apa sayang? Sayang. Ketika jenengan waktunya sholat, anak masih tidur, kemudian jenengan bangunkan, itu karena jenengan kejam apa jenengan sayang? Sayang. Walaupun anaknya males-malesan, walaupun anaknya ngeluh, si ngantuk, Dela maning. Tapi karena dorongan sayang kita kepada anak, maka kita tegel. Kita tega untuk melarang sesuatu walaupun anak itu jengkel. Kita tega untuk mengajak anak melakukan sesuatu walaupun anak malas, karena kita tahu bahwa yang dilarang itu berbahaya dan yang kita perintahkan kepada anak itu bermanfaat. Begitulah kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ilustrasi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika membuat aturan di dalam agama Islam. Ini harus dikerjakan, ini tidak boleh dikerjakan. Itu karena apa sih? Karena Allah sayang kepada kita. Maka kalau misalnya kita ketemu aturannya Allah, jangan protes. Aja kayak bocah nopo? Bocah cilik. Kan ada sebagian orang ketika diingatkan, Pak, niki mboten pareng, haram. Apa-apa haram? Wonten tiyang kados niku? Kathah. Apa-apa ora ulih. Berarti iki kayak bocah apa? Kayak bocah apa mau? Kayak bocah cilik. Tidak semua diharamkan sama Allah. Yang diharamkan oleh Allah itu pasti yang berbahaya. Makanan yang diharamkan oleh Allah pasti berbahaya. Dan yang diharamkan sama yang dihalalkan banyak mana? Halal napa sing haram? Banyak yang dihalalkan. Boten percaya? Sate. Napa? Sate. Sing halal sate napa? Kambing, ayam, kelinci, bebek. Jadi akeh. Jamur, sapi, kuda, usus. Yang haram napa? Babi, anjing, celeng. Ya celeng pada karo babi. Apa? Ular, tikus. Ana wong nyate tikus. Nauzubillahi min. Antara yang halal sama yang haram lebih banyak yang halal. Minuman. Napa? Minuman. Sing halal napa? Kathah. Wedang, kopi. Wis pada ngopi urung iki?
Alhamdulillah. Aja ngantuk ya, wis ngopi sing ngantuk. Wedang kopi, wedang napa? Teh, wedang susu, wedang jahe, wedang ronde, itu ronde. Apa maning? Napa malih? Jus kan akeh banget, Mbok. Ya, jus semangka, jus jeruk, jus banyak banget. Yang haram apa? Ciu. Ya. Antara yang halal sama yang haram lebih banyak yang halal. Pekerjaan pun juga demikian. Itu makanan, minuman. Pekerjaan juga demikian. Seluruh jual beli itu hukum aslinya halal. Kecuali kalau yang dijual itu haram. Contohnya dodolan apa? Celeng mau gue. Untuk dimakan, ya. Jualan ciu untuk diminum. Nek rokok kepriye rokok? Jualan togel, ya. Jadi aslinya itu jualan halal kecuali kalau yang dijual nopo haram. Atau kalau caranya haram. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, pasti sesuatu yang dilarang itu berbahaya untuk siapa? Untuk kita. Dan kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu itu baik untuk kita. Kita ulangi. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, pasti sesuatu itu bahaya untuk kita. Berarti sebaliknya napa wau? Kalau Allah memerintahkan sesuatu, pasti sesuatu itu bermanfaat untuk kita. Contohnya perintah Allah napa? Salat. Napa? Salat. Salat itu bermanfaat napa mboten? Napa manfaate? Jadi ingat kepada sinten? Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah salat agar kalian selalu ingat kepadaku. Nek ingat kepada Allah terus nopo Ustadz buahnya? Hati akan terasa tenang. Makanya orang yang selalu gelisah, yang selalu galau, gue biasanya wong sing jarang sholat. Ustadz aku sih sholat terus, tapi esi galau bae. Deyan pas sholat niku pikirane teng pundi pikirane? Wong sholate nang masjid, pikirane nang pasar. Berarti saat sholat belum ingat sinten? Allah. Ini perintah Allah. Perintah Allah yang lainnya zakat. Zakat diwajibkan oleh Allah, bermanfaat apa mboten? Bermanfaat. Buat siapa? Buat yang mengeluarkan zakat atau buat yang menerima zakat? Dua-duanya. Yang mengeluarkan zakat ada manfaatnya? Nopo manfaatnya? Hartanya jadi bersih. Panjenengan kagungan harta 100 juta. Wajib zakat pinten? 2,5%. Pinten? 2.500.000. 2.500.000 niki
nek jenengan tidak keluarkan akan mencemari sing pinten? Sing 100 juta. Kalau harta sudah tercemar, maka nanti tidak barokah. Berarti kalau kita mengeluarkan zakat, yang untung siapa? Kita. Nomor 1 ketika zakat itu dikeluarkan, nomor 1 yang untung adalah kita yang mengeluarkan zakat tersebut. Kenapa? Karena harta kita jadi bersih. Ada enggak Ustaz keuntungan yang lain kalau kita mengeluarkan zakat? Kalau kita rajin mengeluarkan zakat, maka masyarakat akan seneng apa senep? Seneng. Sehingga kalau kita suatu saat keseripahan, tertimpa musibah, orang-orang yang ada di sekeliling kita akan ringan tangan untuk membantu. Kita ini makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendiri. Sekaya apapun tidak mungkin kita hidup sendiri. Mungkin apa betul? Tidak mungkin. Jangan punya tabungan berapa? 5 triliun. Bisa enggak orang punya tabungan 5 triliun hidup sendiri? Sakit membuatan? Tidak mungkin. Wong biasanya orang yang kayak gitu membutuhkan pembantu. Tukang cuci ini anak dewek. Apa mending? Tukang setrikane anak dewek. Tukang apa mending? Masak anak dewek. Tukang kebun anak dewek. Tukang nyapu ngepel anak dewek. Sopir anak dewek. Jajal anak mudik kabeh kepriwe? Bingung. Jadi kita itu makhluk sosial, gak mungkin hidup sendiri. Bagaimana supaya masyarakat kita berbuat baik kepada kita? Maka rizki yang Allah titipkan kepada kita, keluarkan zakatnya. Coba bandingkan, kalau ada orang kaya gak pernah mengeluarkan zakatnya, medite minta ampun. Begitu maya kebakaran pripun? Tangga-tangga ini kepriwe jajan? Alhamdulillah. Mulane aja medit. Jadi kalau kita mengeluarkan zakat yang diperintahkan oleh Allah, yang untung nomor 1 adalah orang kaya yang mengeluarkan zakat itu. Kemudian yang untung lagi sinten? Orang miskin. Karena dia mendapatkan bantuan, mendapatkan santunan, sehingga terjadilah hubungan yang harmonis antara si kaya dengan si miskin. Zakat. Salat bermanfaat untuk kita. Zakat bermanfaat untuk kita. Ibu-ibu diwajibkan pakai apa, Bu? Pakai apa, Bu? Jilbab. Bermanfaat napa mboten? Manfaate nopo? Tambah ayu. Tuh. Napa Bu manfaate? Panjenengan jadi lebih terjaga dan terhormat. Harga dirinya ibu-ibu kaum wanita itu kalau ditutup auratnya itu akan terhormat dan terjaga. Biasane sing disuwit-suwiti nang dalan kuwi sing kaya ngapa? Sing nganggo jilbab kaya ibu-ibu kayak gini apa sing you can see? Ya. Ya, sing nganggo kathok pendek. Yang pakai celana pendek itu yang akan dilecehkan. Gara-gara siapa? Ya gara-gara diri sendiri. Kenapa buka aurat?
Maka jilbab diwajibkan, menutup aurat diwajibkan adalah untuk kebaikan sendiri. Itu nomor satu. Nun sewu nggih, saya kadang-kadang memberikan perumpamaan lemper. Apa Bu? Lemper. Nun sewu nggih Bu nggih. Bukan berarti ibu-ibu kayak lemper ora. Lemper yang enggak dibungkus. Yang enggak dibungkus. Ya udah lemper jenenge. Ya, lemper enggak dibungkus. Kemudian dijualnya di atas tampah. Di pinggir jalan. Akeh laler rek. Niku regine pinten? Ora payu malah. Tapi lemper yang dibungkus rapi. Kemudian diletakkan di etalase dari kaca. Gak sembarang orang boleh ngambil, boleh beli, boleh nyicipi. Coba kalau lemper di pasar, di pinggir jalan, yang kena napa wau? Laler. Ana wong teka, "Bu, kira regane pira?" Cicipi titik. Ora enak balekaken. Ibu mau kayak gitu, Bu? Enggak mau. Jilbab diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan dan harga diri kaum wanita. Nah, ini kan tadi kan perintah. Larangan itu ada dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah tahu bahwa larangan tersebut kalau dilanggar bakalan membahayakan manusia. Contohnya zina. Kenapa zina dilarang? Karena kalau zina diperbolehkan, nasab siapa? Keturunan. Garis keturunan. Nasab itu tidak akan jelas. Tidak akan jelas. Kuwi maksudnya apa? Kiye bocah anake sapa kuwi ra genah. Kenapa kok ora genah? Karena ramane akeh. Pernah kejadian ini. Kejadian nyata. Ada seorang wanita di sebuah kampung. Lanang sapa bae mertamu ya oke. Lanang sapa bae mertamu napa? Oke. Siapa aja laki-laki datang dilayani. Singkat cerita hamil. Singkat cerita napa? Hamil. Dan melahirkan anak. Ramane siapa? Rombongan. Dari 10 laki-laki. Dari 10 laki-laki pelaku itu. Siapa dari 10 itu yang mau jadi bapaknya? Orang anak. Tidak ada. Laki-laki hidung belang seperti itu menange dewek. Wis penak terus tinggal. Itulah zina. Berbeda dengan nikah. Kalau nikah itu jelas, prosesnya jelas, akadnya jelas, pasangannya jelas, laki-laki dengan perempuan. Kiana nikah laki-laki dengan laki-laki. Berarti Mas Sapa karo Mas Sapa gue nikah ya. Kedua mempelai Mas Jono karo Mas Joni kepriwe njajal gue. Mbak Siti karo Mbak Sita priwe njajal gue. Sekarang itu pernikahan yang sejenis sudah dilegalkan di banyak negara di dunia.
Dan orang-orang tersebut sedang berupaya keras supaya di Indonesia dilegalkan. Jenengan kira-kira melawan apa santai-santai baik? Melawan, some. Meneng baik, some. LGBT itu akan mengakibatkan kepunahan apa? Manusia. Loh, nikah Mas apa mau? Mas Jono karo Mas Joni. Anaknya ndi? Wong pedang ketemu pedang kok. Arep duwe anak ya ora mungkin. Satu lagi siapa tadi? Mbak siapa? Mbak Siti karo Mbak Sita, anaknya kangen di entong. Dan perlu jenengan ketahui bahwa Indonesia itu salah satu target operasi kampanye LGBT. Dana miliaran bahkan mungkin triliunan digelontorkan untuk mempromokan itu. Putra putrine jenengan hati-hati diawasi. Utul lagi meden-medeni bukan. Tapi awasi mereka. Jangan sampai tahu-tahu kita terbelalak. Na'udzubillah min dzalik, anak kita terjangkiti penyakit itu. Semoga Allah menjaga kita semua dan anak-anak kita. Jadi LGBT diharamkan, zina diharamkan, khamr diharamkan sama Allah. Karena Allah tahu itu semuanya berbahaya. Tidak ada aturan agama Islam yang dibikin untuk menyusahkan kita. Tidak ada. Semata-mata menyusahkan itu tidak ada. Coba jenengan baca dalam Al-Quran surat Toha. Surat Toha niku surat nomor pinten? 20 ayat 1 sampai 2. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami menurunkan Al-Qur'an kepadamu bukan untuk menyusahkanmu. Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menyusahkan manusia, tapi untuk membawa kebaikan bagi manusia. Makanya di zaman sahabat dahulu ada seorang sahabat Nabi SAW namanya Salman. Sinten? Salman. Lengkapnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Al-Farisi itu berarti Salman yang berasal dari mana? Persia. Jadi Salman itu aslinya orang pundi? Persia yang hijrah kemana? Ke Madinah. Salman Al-Farisi pernah diprovokasi. Di napa? Provokasi. Diprovokasi siapa? Dipancing-pancing, dikompor-kompori, dipanas-panasi. Siapa yang ngompori? Seorang musyrik. Apa kata musyrik tersebut? Laqad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-khira'ah. Hei Salman, nabimu itu loh, sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata musyrik itu, nabimu itu loh, apa-apa diajarkan. Sampai buang hajat aja diajari. Niatnya musyrik tadi memprovokasi sinten? Salman. Apa-apa diulang, apa-apa diwarai. Kata si musyrik. Salman terprovokasi mboten.
Justru ketika si musyrik itu ingin memprovokasi Salman, ingin merendahkan ajaran Islam, justru malah Salman bangga dengan percaya diri. Beliau mengatakan, ajal, betul, nabiku mengajarkan semuanya kepadamu. Dan itu menunjukkan Islam itu agama yang sempurna. Mau buang hajat saja, buang hajat. Buang air besar, buang air kecil saja ada aturannya. Ketika kita mau masuk kamar mandi untuk buang hajat, aturannya nopo? Baca doa dhisik. Baca doa, nopo doane? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Sudah, terus mau masuk kaki kiri. Arep dodok, jongkok. Ada aturannya? Ada atau tidak? Nopo aturannya? Madhep wetan apa kulon? Oh, Masya Allah, tidak terjebak. Nek mboten ngalor ngidul. Sudah selesai nih, sudah selesai. Mau bersih-bersih, ada aturannya? Nopo? Gak boleh, maaf, cebok pakai tangan kanan, harus pakai tangan kiri. Aturan seperti ini di dalam ajaran agama lain. Apa anak? Di dalam agama kita itu detil sedetil-detilnya. Bukan cuma aturan buang hajat, aturan makan dulu, makan. Wonten aturan. Napa aturannya? Baca bismillah. Pakai tangan kanan. Enggak boleh sambil berdiri. Porsinya pirang-piring. Secukupnya pira, seceding apa? Ya. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara untuk bernafas. Apa ada aturan seperti itu di luar agama kita? Wong minum arep ngombe. Ada aturannya? Nopo? Tidak boleh berdiri. Terus dibaca basmalah. Terus tidak boleh langsung dari teko, kendi, kowe rolih kowe. Ya, kenang apa? Bukan laler. Ya, enggak kelihatan. Pakai nopo? Pakai gelas. Kemudian enggak boleh bernafas saat minum. Minum, taruh dulu. Tarik nafas. Minum lagi, gluk. Orang segalon gluk. Ora. Gak ada bapak-bapak, ibu-ibu aturan-aturan seperti itu kecuali di dalam ajaran Islam. Detil, napa? Detilnya aturan di dalam Islam menunjukkan Islam itu agama sempurna. Tidak butuh revisi. Aturan yang tidak sempurna selalu direvisi. Ning Islam kuwi ora ana revisi. Saking napa nek sempurnane. Kenapa sebagian kaum muslimin di zaman ini minder dengan ajaran agamanya sendiri? Isin dengan ajaran agamanya sendiri. Wong sempurna kok isin? Isin itu kalau tidak sempurna. Ini sempurna, kenapa kita malu?
Tegakkan kepala kita. Percaya dirilah dengan ajaran Islam. Jangan minder dengan ajaran agama sendiri. Seperti sinten wau? Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka biasanya orang-orang yang minder dengan ajaran agama sendiri itu biasanya wong sing jarang ngaji. Orang yang jarang ngaji. Maka biar kita ngerti betapa sempurnanya ajaran Islam, sering-seringlah ngaji. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Masih ada waktu 10 menit. Monggo kalau ada yang mau bertanya bisa disampaikan pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agama adalah nasihat. Apa bedanya nasihat dengan Al-Quran? Ungkapan agama adalah nasihat, merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Qulna, maka para sahabat pun merespon sabda Nabi SAW tadi. Liman, nasihat yang dimaksud itu buat siapa? Maka Rasulullah SAW mengatakan lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah. Untuk sinten? Allah. Untuk Rasulnya. Untuk Rasulnya. Untuk kitab sucinya. Berarti Al-Quran. Untuk pemerintah. Untuk sinten? Pemerintah. Dan yang kelima adalah untuk sesama rakyat. Untuk sesama rakyat. Ada berapa berarti? 5. Nasihat untuk Allah itu bukan kita memberi wejangan kepada Allah, bukan. Nasihat untuk Allah itu maksudnya adalah kita menjalankan perintah Allah. Nasihat untuk Rasul maksudnya kita menjalankan apa? Perintah Rasul. Nasihat untuk siapa tadi? Kitab Al-Quran. Maksudnya kita baca Al-Quran. Kita pahami Al-Quran. Kita amalkan Al-Quran. Itu maksudnya. Nasihat untuk pemerintah. Maksudnya apa? Ya ditegur kalau melakukan apa? Kesalahan. Kalau pemerintahnya melenceng, kita apa? Nasihati. Tapi nasihatnya bukan di depan umum. Tapi nasihat secara personal. Kemudian nasihat kepada sesama rakyat. Ya namanya rakyat ya kadang-kadang melakukan kesalahan, ya juga saling menasehati. Jadi agama nasihat itu maksudnya 5 poin tadi. Bedanya nasihat dengan Al-Quran apa? Ya nasihat itu diambil dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumbernya apa? Nasihat. Al-Quran itu sumbernya nasihat. Monggo ada yang lain? Nggih, monggo silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa benar ada aturan-aturan Islam yang berlaku di suatu masa, setelah itu aturan itu dihapus, nggak berlaku lagi di masa yang lain? Kalau yang dimaksud dengan statement itu adalah an-nasikhu wal mansukhu, itu dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu ulumul Quran, itu ada namanya nasikh dan mansukh. Nasikh dan mansukh itulah hukum yang diturunkan untuk sebuah masa. Setelah hukum itu kurang cocok dengan masa itu, diturunkan ayat yang lain untuk nopo? Menghapus hukum itu. Kalau yang dimaksud dengan statement tadi adalah nasikh dan mansukh, maka benar. Kenapa ada seperti itu? Ya karena kemahabijaksanaannya sinten? Allah. Karena kemahabijaksanaannya Allah. Saking maha bijaksananya Allah, sehingga Allah menurunkan sebuah hukum yang cocok untuk satu masa. Setelah pindah masa hukum itu sudah tidak pas, maka Allah turunkan hukum baru untuk menghapus hukum yang lama. Jadi kalau yang dimaksud nasikh dan mansukh itu benar. Tapi nasikh dan mansukh dalam ajaran Islam dibandingkan dengan ajaran Islam yang sudah baku, banyak mana? Banyak yang dihapus apa banyak yang baku? Banyak yang baku. Nah sekarang statement tadi kadang-kadang digunakan untuk mengotak-atik ajaran Islam yang sudah baku. Dikatakan wah nggak cocok sekarang, namanya haji cuma dibatasi hanya tanggal pinten kalau haji nggih? Tanggal berapa? Tanggal 8 ya. 8 itu hari tarwiyah. 8 nopo? Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Terus tawaf wada pulang. Berapa hari berarti? 6 hari. Ada sebagian orang mengusulkan bulan haji kan ada 3 bulan. Bulan haji kan ada 3 bulan. Kenapa enggak haji itu dibagi per wilayah? Benora apa? Benora umpelan. Biar enggak berdesak-desakan. Indonesia hajine nang wulan napa? Sing paling gasik napa? Dzulqa'dah gitu. Nanti orang mana pertengahan, kita awal. Ini keblinger. Kalau itu yang dimaksud penafsiran baru, disesuaikan dengan konteks kekinian, itu keblinger. Dan itu enggak masuk dalam kategori nasikh dan mansukh. Maka ungkapan-ungkapan dan statement-statement seperti tadi
itu perlu dipetani. Dipetani siapa? Diteliti. Kie mengendi arah? Ini arahnya kemana? Kalau arahnya memang mengkaji sesuatu yang sudah dikaji oleh para ulama kita, nasikh mansuh, no problem, nggak masalah. Tapi kalau ini digunakan untuk mengotak-atik, mengganggu sesuatu yang sudah bagus, maka no way. No way siapa? Roleh. Nggak boleh, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sudah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.